MPTV, Vespa harga 3 hingga 300 jutaan hadir pada kontes Vespa, Batu Vespa Fest 2025 di Polres Batu. Pada rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-79, berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Batu. Salah satu kegiatan yang sangat menarik yaitu Batu Vespa Fest 2025 yang dilaksanakan di Mapolres Batu Jalan Ap 3 Kajung Permadi Kecamatan Junrejo Kota Batu pada Sabtu, tanggal 28 Juni tahun 2025. Selain melaksanakan rolling thunder bersama kurang lebih 600 skutris yang berasal dari Jawa Tengah, Bali, dan Jawa Timur dengan rute perjalanan dimulai dari Mapolres Batu menuju sejumlah lokasi, antara lain Hotel Golden Tulip, Jatim Park 2, Museum Angkut, Balai Kota, Cafe Cana, Paralayang, Santera de la Ponte, dan berakhir di wisata air terjun Kuban Rondo, Songgoriti, Alun-alun Kota Batu, Pasar Among Tani, dan Batu Night Spektakuler, BNS. Pada kegiatan tersebut juga dihadiri laksanakan kontes Vespa. Kapolres Batu AKBP Andi Yuda Pranata saat di lokasi kontes Vespa menyampaikan bahwa pada hari ini dilaksanakan pesta rakyat yaitu Batu Vespa Fest 2025. Kenapa Vespa dipilih? Karena Vespa merupakan mode transportasi masyarakat mulai strata sosial. Terlihat pas Batu Vespa Fest ini ada Vespa mulai dari kelas bawah sampai kelas atas semuanya ada. Vespa yang mungkin di harga 1-3 jutaan hingga Vespa dengan harga di atas 300 jutaan ada di Batu Vespa Fest 2025 ini. Artinya tadi kita juga melihat interaksi pada saat rolling thunder antara si kaya dan si miskin ini tidak ada batas dan ketika komunikasi pun seolah-olah equal. Pada hari ini sekitar jam 10 sudah kita memulai dengan acara kontes dulu dengan beberapa game. Nah untuk kontes sendiri selain ada kita dibantu Vespa-Vespa khusus yang langka sebagai display Disney kurang lebih mendapat laporan hampir 30 peserta kontes yang terdiri dari 3 kategori. Kategori yang pertama ini adalah standar original paling tua. Kemudian di sana ada standar paling muda. Di belakang saya standar modifikasi kemudian di sayap sana itu ada standar restorasi tahun tua yang di sana standar restorasi tahun muda. Variasi-variasi inilah semoga bisa menjadi pengetahuan umum sementara selama ini. Banyak opini publik menyampaikan bahwa komunitas Vespa mungkin dianggap sebagai masyarakat kelas kedua begitu dilihatnya ketika di jalan raya. Namun di sini kita bisa melihat beberapa kreativitas anak-anak bangsa yang mampu menghadirkan Vespa-Vespa yang jenis baru dimodifikasi sehingga kendaraan ini dulu terlihat hanya besi tua namun di dalam event ini terlihat berharganya unit-unit yang mereka punya. Bahkan banyak yang menyadari dia punya Vespa Magic sudah tua dan tidak terawat namun bisa berjalan. Namun rupanya itu justru punya nilai-nilai yang tinggi. Oke, makasih. Hari ini kita melaksanakan penyelenggaraan sebuah pesta rakyat yang namanya Vespa Fest. Jadi kenapa kemudian Vespa yang dipilih? Karena ini menjadi moda transportasi oleh masyarakat lintas strata sosial. Terlihat mulai dari yang kelas bawah sampai kelas atas semuanya ada. Vespa yang mulai dari mungkin di harga 1 juta sampai 3 jutaan mungkin, sampai dengan Vespa yang di atas 300 juta pun ada di situ semua. Artinya kita tadi juga melihat interaksi pada saat rolling thunder antara si kaya dan si miskin ini sudah mulai tidak ada batas. Komunikasi pun seolah equal. Nah hari ini pagi ini tadi sekitar jam 10 kita juga sudah memulai dengan acara kontes dengan beberapa game. Nah untuk kontes sendiri selain ada kita dibantu Vespa khusus yang langka sebagai display, di sini kurang lebih yang dapat laporan sudah mendekati 30 peserta kontes yang terdiri dengan 3 kategori. Kategori yang pertama kalau di sisi ini adalah standar original tahun tua. Kemudian di sana ada standar original tahun muda. Di belakang saya ini ada namanya standar modifikasi. Kemudian di sayap kanan itu ada standar restorasi tahun tua dan yang di sana ada standar restorasi tahun muda. Nah variasi-variasi inilah semoga ini juga menjadi pengetahuan umum. Sementara selama ini banyak opini publik menyampaikan bahwa komunitas Vespa ini mungkin dianggap
kita bisa melihat bahwa kreativitas anak bangsa mampu menghadirkan Vespa-Vespa yang jenis baru dimodifikasi sedemikian rupa sehingga kendaraannya mungkin juga hanya dilihat sebagai mesin tua, namun di dalam event ini terlihat betapa berharganya unit-unit yang mereka punya. Bahkan ada yang menyadari dia punya Vespa mungkin secara fisik sudah tua dan tidak terawat, namun masih bisa berjalan, rupanya itu justru punya nilai-nilai value yang tinggi. Nah, ini bisa ditunjukkan oleh kategorisasi yaitu terutama yang original. Nah, dari sisi harga nilai ekonomi itu juga katanya harganya gelap. Nah, ini yang kemudian semoga menjadi ide-ide baru, semoga ada lapangan-lapangan pekerjaan baru yang suka di bidang otomotif, spesifikasi di Vespa, mungkin ada interaksi jual beli, kemudian perluasan jaringan dan sebagainya. Ini kita harapkan terjadi interaksi yang positif ke depannya melalui Vespa ini. Saya berharap ya, dengan penyelenggaraan seperti ini tentunya warga Batu yang juga sebagian tadi saya mendapatkan data hampir 600 orang yang meregistrasi, namun de facto-nya memang lebih dari 600 yang melakukan rolling thunder. Ini tadi ada dari Kalimantan, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai seluruh kota. Nah, ini kita harapkan di tahun mendatang akan lebih memajukan Kota Batu, terutama dari sisi pariwisata. Dari pemilihan rolling thunder pun kita tadi sudah memilihkan ada destinasi wisata berupa kafe, destinasi wisata berupa kawasan desa wisata, destinasi wisata berupa pegunungan dengan jalan-jalan tinggi khasnya Batu, dengan kabut dan lain sebagainya, suhu dingin dan sebagainya, sampai dengan kuliner yang ada. Termasuk sajian malam hari ini kita juga memberdayakan UMKM yang sudah ada. Nah, kita harapkan ini juga menjadi nilai tambah ekonomi untuk putaran ekonomi pertumbuhan ekonomi Kota Batu ke depan. Ya, jadi perspektif si penghobi. Ya, jadi ketika mereka menghargai sebuah nilai barang, apakah itu karena dilihat karena teknologinya, tapi dia akan larinya ke nilai restorasi modifikasi, itu menganggap itu yang bagus, maka nilai itu yang dianggap tinggi. Nah, ada juga orang yang berpersepsi bahwa original fabrikasi dari awal sampai sekarang dengan kondisi apa adanya itulah yang dianggap bernilai. Artinya di sini kita bisa melihat multi persepsi. Nah, masing-masing persepsi itu ada harganya rupanya. Semakin besar penghargaan seseorang terhadap satu unit tersebut, disitulah kadang nilai itu terjadi yang menjadi gelap. Jadi ukurannya memang tergantung pada penjual dan pembeli itu sendiri. Hanya dua orang itu yang bisa menentukan.